Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis yang sahih, keutamaan dalam menuntut ilmu ini sering ana sampaikan sedikit demi sedikit. Keutamaan dalam menuntut ilmu di antaranya adalah dicatat amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan catatan tersebut di sebuah tempat yang disebut sebagai Illiyin. Pernah mendengar? Di surat apa? Ya pokoknya baca dah dari awal sampai akhir. Wa ma adraka ma li kitabun ya dah hafal tadi. Jadi Illiyin itu adalah dicatatnya amalan perbuatan hamba manusia yang menghadiri majelis ilmu. Jika seorang berangkat ke masjid atau orang berangkat berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian majelis ilmu, hingga waktu sholat selanjutnya, semisal pengajian antara setelah maghrib atau isya itu ada pengajian, atau ba'da isya ada pengajian, ya. Kita ikut di dalam majelis pengajian tersebut, kita ikut di dalam majelis ilmu tersebut, maka Allah akan terus mencatat, ia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan yang ia lakukan selama berada di masjid. Dalam arti menuntut ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu fi israti salati la laghwa bainahuma kitabun fi illiyin." Seseorang yang setelah selesai salat kemudian menetap, tidak langsung pulang, menetap kemudian hingga sholat berikutnya tanpa melakukan lagwun, hal-hal yang sia-sia, tidur, ya, ngegosip, tidak ada lagwun, ia pergunakan masa menunggu sholat yang lain itu dengan membaca Quran, beristighfar, bersolawat kepada Nabi SAW sebanyak mungkin. Ustaz, kalau anak habis nunggu sholat maghrib, nanti isya ada pengajian Ustaz, urusan rumah sudah selesai semua, gimana kalau saya nunggu? Sambil nunggu saya sudah ngaji berjus-jus. Gimana kalau saya sholawat sampai ribuan kali? Gak masalah. Beristighfar ribuan kali, gak ada masalah. Karena bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar kepada Rabbul Alamin bukan hal yang lagwu, bukan hal yang sia-sia. Kita akan mendapatkan, ya, manfaat dan faedah hal tersebut. Allah akan permudah urusannya di dunia, dan orang yang berbanyak beristighfar kepada Allah, Allah akan buka pintu-pintu rezekinya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitabun fi'liyin, ya, tidak ada kesia-siaan di antara keduanya, akan dicatat oleh
Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut di Illiyin. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekhul Islam Syekhul Islam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dijelaskan juga oleh Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili, apa sih kitab Illiyin? Catatan di dalam kitab Illiyin itu adalah catatan amal yang tidak akan rusak. Kalau kita nulis surat, kita taruh di dalam sebuah tempat, lokasi, kotak, ya, 100 tahun rusak tidak? Bisa rusak, bisa tidak. Akan tapi kalau di Illiyin tidak akan pernah rusak, ya. Bahkan hingga tidak akan dibuka sampai hari kiamat. Jadi perbanyak kita datang ke majelis ilmu, perbanyak, karena di majelis ilmu ini yang kita lihat saja hanya oh si fulan saudara kami seiman, oh si fulan si fulan. Yang kita tidak lihat malaikat Allah Subhanahu wa taala itu bertebaran mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu untuk memberikan rahmat kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Makanya di zaman salafun saleh ya, itu jarang ulama-ulama besar itu datang ke majelis ilmu. Akan tapi mereka yang didatangi oleh masyarakat untuk menuntut ilmu. Tapi zaman telah berubah. Ya, kalau sekarang seperti itu, ya luar biasa. Gak usah zaman salafus soleh, zaman kita kecil aja ngaji Iqra dulu, ingat nggak? Pakai bawa lampu apa? Petromak. Mau kemana? Mau ngaji sama nyai, gitu kan? Kita datang. Lah ini alhamdulillah, dai-dainya, ustadz-ustadznya datang. Ya. Tinggal hamasah, semangatnya kita ini kemana? Kalau sudah tidak ada hamasah di dalam diri kita, ya, selesai. Kita tidak akan memperoleh ilmu secara maksimal. Gak akan maksimal, tidak akan kita peroleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebagai bentuk keistiqomahan kita, ya, Rasulullah SAW kita belajar bagaimana cara berdakwah. Pertama, pengikutnya sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi dengan bertambahnya hari, bertambahnya ujian yang Allah berikan kepada Islam dan kaum muslimin serta Rasulnya, sedikit itu menjadi masyarakat yang muslim seluruh jazirah Arab. Kemudian kembali lagi ke Illiyin. Tidak akan dibuka hingga hari kiamat, tersimpan awet dan tidak akan terkurangi sedikit pun. Gak akan terkurangi. Apalagi kalau kita setiap ada majelis ilmu datang, tidak akan dikurangi. Sedikit pun tidak akan dikurangi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah mengenal lebih dekat dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Banyak orang yang mengetahui sejarah tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di SD Islam, SDIT, SMP Islam, SMA Islam diajarkan, ya, Khalifah Ar-Rasyidun ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
masa pemerintahannya sampai sini ini 2,5 tahun. Ya, Umar 5 tahun, paling lama Utsman kalau nggak 10-11. Ya. Kemudian Ali. Jadi sejarah Islam menjadi pelajaran yang membosankan bagi anak-anak. Karena tidak dibahas secara menyeluruh. Kalau dibahas secara menyeluruh, itu pasti akan menimbulkan di dalam hati kita, melahirkan niat di dalam hati kita untuk mempelajari sejarah diri kita sendiri. Saya ini anaknya siapa sih? Oh, anaknya Fulan. Fulan nih anaknya siapa sih? Oh, anaknya Fulan. Oh, ternyata ya, aba-aba kita dulu ini orang baik. Kalau aba-aba kita dikenal sama orang-orang zaman yang satu zaman dengan beliau, dikenal sebagai orang-orang yang baik. Kemudian kita anak cucunya menjadi orang-orang yang jahat, bejat. Malu tidak? Malu. Ini anak nurun siapa sih ya? Kalau kata orang Jakarta, bokap nyokapnya orang baik. Masya Allah. Bahkan seorang penjahat sekalipun tidak akan mengajarkan tentang kejelekan, keburukan kepada anaknya. Ada pernah lihat penjahat ngajarin jahat sama anaknya? Gak ada yang bisa. Karena itu adalah fitrahnya Allah ciptakan manusia seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berbuat tidak sesuai salafnya, tidak sesuai keturunannya sebagai keturunan orang-orang yang saleh dan salihah, nyempal diri nih, ya, nyempal, ya, nggak sesuai rel, ya, keluar jalurnya keluar, ya, berarti ada yang salah. Sok suci lo ngomong begitu, ada aja yang ngomong. Mana ada manusia yang suci selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa manusia yang bisa mengklaim dirinya bebas dari dosa dan salah? Tidak ada. Akan tetapi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang ketika dirinya bermaksiat langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu Ustaz ya? Ya, dia kali besok maksiat tobat lagi, besok maksiat tobat lagi. Ini mah tobat sambel namanya. Habis kepedesan minum air, besok makan sambel lagi, kepedesan minum air lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, kita sudah mengetahui nama beliau adalah Abdul Ka'bah. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Ka'bah. Itu bertahan sampai Rasulullah SAW bertemu dan dewasa, berbarengan dengan Rasulullah. Kita nggak bahas itu lagi karena itu topik kemarin. Keluarga Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Abuhu, ayahnya bernama Utsman. Utsman mempunyai ayah Amir. Amir mempunyai ayah Amr. Bisa membedakan mana yang namanya Ammar dan Amr dan Umar? Bisa Pak? Bedakan. Bisa membedakan Amr, Umar dan Ammar? Sulit. Spidol lah.
Kita ambil aja 3 aja. Amr, Umar dan Ammar. Ya. Ammar. Nama anak. Ya. Ammar, Amir, lain. Lain. Amir itu bisa menggunakan ain Amir. Tapi kalau Amirul Mukminin bukan menggunakan ain, tapi menggunakan alif. Amirul Mukminin. Faham? Kemudian kita sampai ini Amir. Nama asli dari sahabat siapa? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ya ini. Kemudian salah ya. Kemudian Umar. Ain, mim dan ra. Ini Umar. Orang Arab, orang yang bisa baca bahasa Arab gak susah. Nah, kalau orang yang gak bisa bahasa Arab susah. Ustadz, boro-boro Ustadz yang gundul, yang ada rambutnya aja susah kan? Umar. Ya. Kalau harokatnya dihilangkan, makin susah lagi. Ini Umar. Umar ibn Khattab. Ini tulisannya Umar. Gimana kalau Umar dirubah jadi Amr? Ada nama sahabat Amr? Siapa? Amr bin As. Dapat hadiah umroh insyaallah. Ya, amin insyaallah. Ya, tapi bukan dari anak, dari Rabbul Alamin. Umar kalau disebut Amr tinggal diberi imbuhan satu huruf waw setelahnya. Jadi ain, mim, ra dan waw. Ya, afwan tulisan anak jelek. Amr. Tulisan bahasa Indonesianya a mim ra atau ditambah amru. Nah, kalau Ammar itu ain, mimnya panjang karena Ammar ada tasdid. Unik bahasa Arab ya. Umairun pakai iya. Umair mau disukunkan atau tidak? Umairun. Ini keberagaman ilmu bahasa Arab. Dari kata ain, mim, ra bisa menjadi disebut Umar, diberi imbuhan waw jadi Amr. Ya. Amr. Mimnya bertasdid panjang, Ammar bin Yasir. Siapa Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir sahabat Ustaz. Thayyib. Siapa Yasir? Ayahnya Ammar. Awwalu syahid fil Islam Ammar bin Yasirnya bukan Ammarnya, awas jangan ketipu. Ya. Itu dari golongan laki-laki. Dari golongan perempuan yang pertama kali syahidah suaminya istrinya Yasir. Siapa namanya? Sumayyah. Barakallahu fiik. Jadi di dalam bahasa Arab agak puyeng, agak sedikit ya kita mengerucutkan dahi kita sedikit. Ini Amr, Umar. Kalau bahasa Indonesia gampang kita baca. Ya, kalau dalam bahasa Arab untuk membedakannya seperti itu. Intinya ain mim ra Umar. Ain mim ra ada tambahan waw
Amr. Contohnya nih, ini flashback zaman-zaman aneh dulu masih seneng dengerin musiknya Amr Diab. Amr Diab salah. Tulisannya AMRDIAB. Bawahnya tulisan Arabnya Ain Mim Ra Waw Diab. Dal ya-nya panjang, kemudian ba. Seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, abuhu bernama Utsman bin Amir bin Amr. Memiliki nama kunyah Abu Kuhafah. Jadi nama kunyah ini memang tidak ditolak oleh Rasulullah SAW dari zaman dahulu sampai diutusnya Rasul. Nama kunyah itu ada. Ya, contohnya nama kunyahnya Umar bin Khattab, Abu Hafs. Ayahnya Hafsah. Ya, itu boleh. Ustadz, kalau yang belum nikah, Ustadz, gimana Ustadz? Ya cari aja Abu Abdullah atau Abu Abdillah, bapaknya Abdillah. Bebas, yang penting kunyahnya yang baik, bukan yang buruk. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhalal Islam inda fathi Makkah. Inda fathi Makkah. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq yaitu Utsman bin Amir bin Amr At-Taimi Al-Qurashi masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Baru dengar kan? Selama ini nggak ada yang membahas kan? Yang dibahas orang fokus ke Abu Bakar. Abu Bakar tuh sahabat luar biasa, mertua Nabi, ya, nemani Nabi di Gua Thur, ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim Siddiq. Saniyastani fil ghar, disebut ayat, banyak ayat, ya. Kan tapi siapa yang pernah membawakan kisah kepada umat bahwasanya ayah Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Utsman bin Amir bin Amr ini masuk Islam pada saat Fathu Makkah? Pernah dengar sebelum ini? Kenapa gak pernah dengar? Bukan kita sebagai kaum muslimin yang salah. Para dai-dainya yang salah. Para penyampai ilmunya yang salah. Karena penyampaian ilmunya secara tematik sinetron. Memang penggemarnya luar biasa, banyak. Betul? Betul. Ustadz, kalau kajian kitab kapan selesainya, Ustadz? Oh, mau kajian yang gampang selesai? Ya, kajian sambil bikin Indomie goreng 15 menit selesai. Habis gitu keluar dah. Ilmu itu kita peroleh dengan susah payah dan butuh waktu yang sangat lama. Bahkan orang-orang yang seperti masyayikh, ini seperti masyayikh ya, itu sampai sekarang pun masih belajar. Apalagi kita hanya seorang ustadz dan dai. Kalau nggak belajar lagi selesai, kembali lagi kepada orang bodoh. Oh, dianggap tidak penting ini, kisah ini, jadi tidak disampaikan. Yang disampaikan ketika Fathu Makkah, ya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, berpidato, man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala baitahu fahuwa amin, wa man dakhala Ka'bata fahuwa amin. Itu yang disebutkan. Kan tapi ketika keluarga dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, masuk Islam pada saat Fathu Makkah, tidak pernah dibahas.
Makanya penting datang ke majelis ilmu. Terlebih lagi majelis ilmunya bukan majelis tematik yang sekali bahas bubar. Pulang ke rumah ya dapat itu. Apaan tadi ya? Ya ada hadis tapi tidak mengena di dalam kolbunya. Karena dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bukan tematik. Dakwah itu step by step. Nggak langsung homer haram. Ini ayatnya. Sholat 5 waktu, ngadep Ka'bah. Enggak, awalnya ngadep Aqsa. Begitu turun sholat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berpaling Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ada. Nanti kalau kita umrah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita kunjungi masjid Qiblatain. Itu sejarah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islamnya ayah dari Abu Bakar As-Siddiq ini, ketika itu Abu Bakar membawa ayahnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, lima da'hu. Kenapa engkau enggak membiarkannya saja?" Maksudnya Nabi, kenapa kamu bawa ke sini? Udah biarin aja. Diteruskan, mengapa kamu tidak membiarkannya saja? Hingga na'tihi, sampai kami yang datang kepadanya. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin, yang katanya kana khuluquhul Quran, mendatangi ayah hendaknya Abu Bakar radhiyallahu taala an. Kenapa kamu susah-susah? Ini orang udah tua, kamu bawa ke saya. Biar saya yang datang ke dia. Ini menunjukkan sifat rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang orang-orang yang sudah berumur. Kita sebagai umatnya yang mengaku mencintai, yang mengaku mengikuti kehidupan Nabi, ajaran Nabi, syariat Nabi, tidak pernah seperti itu terhadap orang tua. Orang tua itu didatangi, bukan orang tua yang harus datang. Ini akhlak Rasulullah. Apa ada yang akhlak yang lebih tinggi daripada kisah ini? Kenapa kamu susah-susah bawa ayah kamu ke sini, wahai Abu Bakar? Biarkanlah kami yang datang ke sana. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya ia yang kamu bawa datang kepada kami? Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, dirinya telah layak. Dirinya lebih layak. Huwa ahaqqu. Dia lebih layak. Liyatika ya Rasulullah. Dia berhak, lebih berhak mendatangimu ya Rasulullah, karena dirimu adalah Nabi. Luar biasa. Di satu sisi kita lihat akhlak Rasul, di satu sisi kita lihat akhlak dan ketegasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Gak pantas seorang Nabi datang ke ayah saya untuk mendengarkan keislamannya. Ayah saya yang harus saya bawa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam, mengucapkan selamat kepada Abu Bakar atas keislaman bapaknya dan berkata kepadanya, ubahlah rambutnya. Nah, ini ada kisah menarik. Ya Abu Bakar, tolong ubah gaya rambutnya Usamah itu. Waktu itu rambut kepala Abu Quhafah atau disebut dengan nama aslinya Usamah berwarna seperti tanaman thagamah. Thagamah yakni tanaman yang berwarna putih, maksudnya adalah rambut ya. Rambutnya itu kayak berwarna-warna putih gitu. Rambut Abu Quhafah dipenuhi dengan uban. Dalam hadis ini memuat sebuah manhaj nabawi, cara Nabi SAW yang mulia yang digariskan oleh Rasul, yaitu memuliakan dan menghormati orang yang lebih tua. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW, laisa minna, bukan dari golongan kami, man la, barang siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, dan la wala yurham, dan tidak menyayangi anak-anak. Jadi kita nih orang gede sama anak-anak itu saling menyayangi. Karena apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mempunyai sifat kasih sayang, Allah tidak akan berikan sifat kasih sayang kepadanya. Allah mungkin cabut, waliyadzubillah. Kemudian adapun ibunda Abu Bakar As-Siddiq, ibunda Abu Bakar As-Siddiq adalah Salma binti Sakhr bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Nama kunyahnya adalah Ummul Khair, ibunya kebaikan. Ia masuk Islam sejak dini. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada pembicaraan tentang kejadian di mana Abu Bakar As-Siddiq meminta dengan sangat kepada Rasulullah agar diperkenankan untuk tampil berdakwah secara terang-terangan dan terbuka di Ka'bah atau di Makkah, karena ingin mendakwahi keluarganya termasuk ibunya, yaitu Ummul Khair. Adapun istri dari Abu Bakar As-Siddiq, maka ia menikah dengan 4 orang istri. Yang memberinya 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Para istri tersebut adalah yang pertama, Qutailah binti Abdul Uzza bin Sa'ad bin Jabir bin Malik. Qutailah binti Abdul Uzza bin Sa'ad bin Jabir bin Malik. Keislaman Qutailah bin Abdul Uzza masih diperselisihkan oleh para ulama tarikh. Ia adalah ibunda dari Abdullah dan Asma. Jadi anak Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Abu Bakar dan Asma bintu Abu Bakar, ini ibunya adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Abu Bakar As-Siddiq menceraikannya ketika masih pada masa jahiliyah. Ia pernah datang menemui putrinya yaitu Asma binti Abu Bakar di Madinah sambil membawa buah tangan atau oleh-oleh. Sambil membawa buah tangan diantaranya ada keju dan mentega, namun Asma tidak mau menerima buah tangan tersebut, menolak kedatangannya dan menolak untuk mempersilahkannya masuk ke rumahnya. Lalu Asma meminta tolong kepada Aisyah agar menanyakan masalah tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Asma, ya, karena cerai dengan ibunya,
anaknya juga ikut-ikutan benci. Kalau ibunya orang muslimah yang baik, kalau ibunya adalah mukminah yang baik, yang takut kepada Allah, takut dengan azab Allah, selama perceraian tersebut suami tidak melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, ya harusnya diberikan informasi pendidikan kepada anaknya. Meskipun saya dan ayah kamu telah berpisah, kamu nggak apa-apa nak ketemu sama anak kamu. Iya kan? Fenomena sekarang berbeda. Pokoknya kamu jangan ketemu sama ayah kamu. Ayah kamu itu gini. Udah kayak pencatat amal baik sama amal buruk aja. Padahal kita manusia yang terkadang kita bisa benar, terkadang kita bisa salah. Begitu juga para istri, terkadang istri salah dan terkadang istri benar. Tapi jangan menghapus ribuan kebaikan dengan satu kejelekan. Nah, akhirnya Asma wanita cerdas. Ya, meskipun ibunya dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq bercerai, tapi Asma adalah perempuan yang sangat cerdas. Bertanya, minta tolong kepada Ummul Mukminin Aisyah agar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, hendaknya Asma mempersilahkan ibunya masuk ke rumahnya. Jadi ibunya wafat. Jadi kisahnya nih Asma'nya yang ikut Abu Bakar menjadi Islam. Ibunya tidak. Nah, ibunya ini datang untuk membawakan oleh-oleh, namun ditolak oleh Asma bintu Abu Bakar. Ditolak karena gak mau ikut agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afwan, ana izin minum. Akhirnya dipersilahkannya masuk ke rumahnya dan hendaklah ia menerima hadiah tersebut. Ya, hadiah boleh diterima asalkan hadiahnya bukan makan makanan yang haram, minuman yang haram. Dalam hal ini Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi selama ibunya Asma itu tadi tidak memerangi Islam dan tidak pula memerangi agama dan tidak mengusir dari negerinya, maka harus kita bersifat adil. Islam itu adil. Tegaknya Islam itu untuk menegakkan keadilan. Cek seluruh nabi, seluruh rasul yang Allah utus untuk menegakkan keadilan di dunia ini. Kalau bukan nabi, kalau bukan rasul yang mau menegakkan keadilan, siapa yang mau? Bukankah kebiasaannya orang-orang Arab zaman dulu, kalau yang bersalah itu orang kecil dihukum, kalau yang bersalah sayyidul qaum dibiarkan, taraku, mereka tinggalkan.
Ini dibantah langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan contoh Fatimah Zahra. Lau anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya putriku ini yang aku cintai mencuri, aku akan potong tangannya. Untuk apa? Keadilan. Gak main-main. Kalau Islam ini tegak di seluruh dunia, maka dunia ini gak akan ada yang namanya kelaparan, gak ada. Allah jamin rezekinya dari langit, Allah turunkan berkah. Dari tanah Allah turunkan berkahnya semuanya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang yang keluarganya bersalah, akan tapi tidak mau dihukum, menghindar, oh kalau bisa jangan dihukum dong, kesian, begini, begitu, begini, begitu. Jahiliyah itu. Kesian. Itu jahiliyah. Hukum saja kalau memang bersalah. Kalau dimaafkan, ya yang memaafkan lebih mulia dibanding orang itu tadi. Orang itu tadi udah bertobat kepada Allah. Ya. Kemudian orang yang didolimi, orang yang diambil haknya, orang yang dirampas haknya tanpa hak, memaafkan itu jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq, istri yang kedua yang bernama Ummur Rumman binti Amir bin Uwaimir. Ia berasal dari Bani Kinanah. Bani Kinanah ini bani yang sangat besar. Ada Bani Kinanah, ada Bani Kindah, ya, ada Bani Tamim. Itu kabilah-kabilah yang besar itu. Ia adalah janda dari Al-Haris bin Sakhbarah yang meninggal dunia di Makkah. Kemudian ia dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk perempuan yang masuk Islam sejak dini, melakukan baiat dan ikut hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dari Ummur Rumman ini tadi, Abu Bakar As-Siddiq melahirkan satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Laki-lakinya yang bernama Abdurrahman, yang perempuan Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Ia meninggal dunia pada masa Rasulullah di Madinah pada tahun ke-6 Hijriah, 6 tahun setelah Rasulullah hijrah. Ya. Jadi dari istri pertama, ya, dari istri pertama mempunyai anak dua, cowok cewek, Abdullah dan Asma. Dari Ummur Rumman, istri yang kedua, mempunyai anak yang dua juga, cowok cewek juga, yaitu Abdurrahman dan Aisyah radhiyallahu taala dan radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, banyak benar Ustaz. Ya emang Islam tidak membatasi, ya hanya 4 saja, ya lebih dari 4 haram. Ya. Kalau 0 apalagi haram. Itu 1 boleh, ya. 2 ya boleh-boleh saja, asal kuat. Ya. Kuat apa Ustaz? Kuat mental, kuat dompet, ya, kupingnya tutup, ya, panas telinganya, ya. Dan mempunyai ilmu. 1 aja bininya belum diajarin Iqra,
Satu aja bininya belum diajarin bagaimana cara sah wudhu. Satu bininya aja belum diajarin bagaimana tentang ilmu-ilmu Islam, syariat Islam. Udah, wah, ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Ta'addud. Wah, bilang aja lo yang doyan. Daripada ente tambah istri lagi dan kita sadar diri kita ini nggak punya ilmu, kita lihat nih syabab-syabab nih, pemuda-pemuda nih yang belum zuat siapa nih? Tong, sini Tong. Udah nikah belum Tong? Belum Wan. Mau nikah kagak? Mau. Sama siapa ya? No. Oh, anaknya Pok itu? Iya. Lamarin. Dapat pahala nggak kita? Dapat. Jangan setelah menikahkan anak orang dengan anak orang, kurang ajar, cantik juga istrinya. Jangan begitu. Orang beramal itu ibarat kata orang lagi BAB. Afwan. Kita ingat nggak bentuk BAB kita? Kita ingat nggak? Hah? Enggak, begitu keluar pencet. Orang beramal tuh harus begitu. Jangan diingat. Kalau masih diingat berarti kita berharap perbuatan baik kita itu dibalas oleh dia. Konsepnya beramal udah kayak gitu aja. Paling gampang, paling simpel. Ya, orang buang kotoran nggak bakal diingat-ingat bentuknya kayak apa. Kemudian istri yang ketiga adalah Asma binti Umais bin Ma'bad bin Al-Haris. Ia adalah Ummu Abdullah, termasuk salah satu perempuan yang ikut hijrah terdahulu. Ia masuk Islam sejak dini sebelum masuk ke Darul Arqam. Ia melakukan baiat kepada Rasulullah dan ikut hijrah ke Habasyah bersama suaminya Ja'far bin Abu Talib. Jadi ini janda juga. Kemudian hijrah ke Madinah bersama suaminya, lalu suaminya Ja'far bin Abu Talib gugur syahid di peperangan Mu'tah. Di peperangan Mu'tah, Ja'far yang disebut oleh Rasulullah sebagai Ja'far apa? Yang patah pegang itu dengan ya bersayap, ya, at-tayyar. Ya, yang mempunyai sayap, Ja'far. Tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum itu menikahi janda-janda teman-temannya itu bukan karena syahwat. Beda sama kita. Oh, lo tuh sahib kita no. Pulus. Baru meninggal. Ntar biarin aja deh 6 bulan lagi. Pulus itu. Kita nikahin tuh. Kalau sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka menikahi istri-istri para syuhada sekelas Ja'far bin Abi Thalib. Yang diangkat oleh para malaikat dan mempunyai sayap karena tangannya udah nggak ada, tertebas tangannya. Dan tidak ada satupun sejarah yang menerangkan bahwa istri-istri para sahabat meskipun lebih dari satu itu yang kaya istrinya itu nggak ada. Abu Bakar luar biasa, sedekahkan semua hartanya di jalan Allah. Habis? Apa habis? Enggak, bertambah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah syahid Ja'far bin Abi Talib fi ma'rakatil Mu'tah, maka ia dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dikaruniai seorang putra yang bernama Muhammad. Jadi anaknya Abu Bakar sampai ketiga istri ini ada berapa? 5. Yang keempat, Habibah
binti Kharjiyah atau Kharijah. Ia adalah Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair Al-Ansariyah Al-Khazrajiyah, orang Yaman, karena dari suku Khazraj. Ia mengandung Ummu Kulsum ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq tinggal bersama dengannya di tempat yang disebut dengan As-Sund. Kita akan bahas nanti As-Sund itu di mana. As-Sund adalah tempat tinggal Bani Al-Haris Al-Khazraj di perkampungan Al-Awali Madinah, di Madinah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun anak-anak Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Ini adalah anak paling tua dari Abu Bakar. Ia masuk Islam pada kejadian Hudaybiyah. Nah, anaknya pun jarang dibahas. Masuk Islamnya perjanjian Hudaybiyah. Dan keislamannya pun baik, gak main-main setelah Islamnya. Ia menyertai Rasulullah dan ia adalah sosok yang terkenal dengan keberaniannya. Setelah keislamannya, ia memiliki sejumlah jejak rekam, sepak terjang dan catatan yang baik dan patut dicatat dengan tinta sejarah. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Abi Bakar, yang memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam momentum hijrah. Sebagai informasi, ya kalau sekarang intelijennya lah, ya. Pada siang hari ia berada di tengah-tengah penduduk Makkah. Cari, dengar-dengar dia tuh. Nanti kita akan serang Muhammad dari sebelah sini di siang harinya. Ya. Pada malam harinya ia secara diam-diam menyelinap pergi ke gua tempat persembunyian Rasulullah bersama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan, memberikan informasi. Jadi nggak akan ketemu. Ya, mata-mata, spy bahasa Jermannya. Secara diam-diam menyelinap dan pergi ke gua ke tempat persembunyian Rasulullah dan ayahnya untuk menyampaikan berita ataupun informasi yang ia dengar. Lalu ketika waktu subuh datang, ia kembali lagi ke Makkah agar tidak dicurigai. Ia terkena panah ketika kejadian di Taif yang menyebabkan sakit beberapa lama hingga akhirnya menyebabkan dirinya meninggal dunia sebagai syahid di Madinah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian anak yang ketiga Muhammad bin Abi Bakar, putra. Ia adalah putra dari istri yang bernama Asma binti Umais, lahir pada tahun Haji Wada dan termasuk salah satu pemuda pemberani Quraisy. Ia hidup dalam pengasuhan Ali bin Abi Thalib dan diangkat olehnya menjadi gubernur, ya, gubernur di Mesir, dan di Mesirlah ia terbunuh. Ya, jadi Muhammad bin Abu Bakar ini hidup di dalam pengasuhan Ali bin Abi Thalib, ya. Dan diangkat oleh Ali bin Abi Thalib menjadi gubernur di Mesir, dan di Mesirlah terbunuh. Nah, mulai bahas sejarah ini mulai banyak membahas pembunuhan terbunuh fitnah. Kemudian Asma binti Abu Bakar, ia adalah perempuan yang memiliki julukan Zatan Niqatain, ia yang lebih tua dari Aisyah. Rasulullah adalah orang yang memberikan julukan tersebut. Kisah yang melatari julukan ini adalah bahwa ia membuatkan bekal perjalanan untuk Rasulullah dan ayahnya ketika keduanya hendak berhijrah. Namun ketika itu ia tidak menemukan tali yang bisa digunakan untuk mengikat bekal tersebut. Maka akhirnya ia menyobek kain nitoknya, kain yang digunakan untuk ikat pinggang, menjadi dua bagian. Lalu lalu salah satunya digunakan untuk mengikat bekal tersebut,
maka dari situ Rasulullah memberikan julukan Dzatan Niqatain. Ia adalah istri dari Az-Zubair bin Awwam. Istrinya Zubair bin Awwam. Dan Zubair bin Awwam mempunyai anak yang bernama Abdullah bin Zubair yang dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Mayatnya digantung. Ini disensor nggak nih di YouTube? Digantung ya, selama 3 hari. Liyakuna ibratan liman i'tabar, kata Hajjaj bin Yusuf. Karena pada saat itu ada 2 kepemimpinan. Ya, Abdullah bin Zubair mengklaim dirinya menjadi khalifah di Hijaz. Sedangkan di Syam ada Daulah Umayyah. Pasukan Daulah Umayyah menyerbu Hijaz dan melempari Hijaz dengan manjanik. Manjanik itu kayak ketapel besar. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan bahas kelanjutannya. Karena Asma ini sampai berusia 100 tahun lebih. Asma binti Abu Bakar adalah orang yang berusia lebih, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang lebih. Ya, dan menyaksikan syahidnya putranya sendiri yaitu Abdullah bin Zubair di tangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan berkah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua kesalahan dan dosa kita. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.